Dan ada berapa banyak trend. Kalau mau untuk kata prediksi, ada satu slide dan hanya satu slide, tetapi yang tentang trend dan isu yang saya prediksi, tidak hanya kemampuannya akan luar biasa baik, tetapi goncang masalah berikut. Mau dikasih lihat, Pak? Iya. Bisa. Trend dan isu, dan itu bukan prediksi, tetapi ini pasti terjadi. Akan lebih cepat, lebih pintar, lebih mampu, dan pasti akan ada satu saat nama AGI. Apakah AGI? AGI itu apalagi nih? Aduh, cuman ngomongin segini aja saya sudah rasanya sudah di atas ubun-ubun saya nih, Pak. Kalau saya mendefinisikan AGI akan lebih takut lagi. Oh gitu. Well, ya nih teman-teman yang bukan dari IT ya, ini banyak sekali istilah-istilah baru yang tadi disebutkan oleh Pak Max supaya kita tidak terkejut, tapi paling tidak kita nggak harus takut kok nggak tahu, nggak apa-apa nggak tahu. Memang kita kan bukan dari dunia aliennya Pak Max ya. Tapi paling tidak kita harus bisa mengenal istilah-istilah itu ya. Kayak tadi functional AI itu akan menarik sekali. Ya. Tetapi AGI mungkin dulu. Sekarang ada banyak orang yang takut karena mereka antara ramal dan prediksi. Kalau saya punya sesuatu yang pintar, seperti anak. Tahun depan 2 kali lebih pintar. Tahun berikutnya ternyata tidak sepintar itu, tapi akan pelan-pelan stop dan tidak terus-menerus. Tapi apa yang terjadi kalau setiap 6 bulan punya sesuatu yang 2 kali lebih pintar? Setelah 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan kalau 10 kali itu sudah ribuan. Well, itu masalah saat ini untuk banyak orang karena mereka sadar dalam tak hanya 2-3 tapi pasti 5-10 tahun AI sejutaan kali lebih pintar daripada sekarang misalnya. Kalau seperti itu, apa yang terjadi? Dan orang takut dan AGI itu augmented general intelligence. Tak hanya mengerti segalanya. Dan ada orang yang sekarang punya masalah dengan definisi. Definisi augmented general intelligence itu seperti sekarang sudah tahu lebih banyak daripada hampir siapapun. Dan kalau lihat, Google tahu lebih banyak dan bisa menemukan lebih banyak daripada hampir siapapun. Tetapi mereka omong, apa terjadi kalau itu bisa jadi sentient, punya kesadaran atas diri sendiri dan bilang, tidak mungkin. Well, mobil punya kesadaran, itu tahu kalau hidup atau mati, itu tahu kalau ada masalah dan itu akan langsung lapor, lampu merah, itu punya dashboard yang tujuan untuk itu sadar tentang kondisinya, right? So itu selalu punya tanda kutip kesadaran. Tapi dalam teori tidak akan bikin putusan sendiri. Tapi sekarang ada nama air brakes, dan auto locking, dan kalau itu mulai geser skid, otomatis ada komputer kecil dalam mobil yang mewah yang akan mengadjust mobil untuk tidak skidding. So itu sudah sedang mengubah cara kerja otomatis memutuskan sendiri. Ada yang untuk itu bisa listrik atau benzin, dan itu memutuskan kapan listrik dan kapan untuk hybrid. Dan itu punya kemampuan untuk memutus sendiri. Apa terjadi kalau ada hanya Google, tetapi sesuatu seperti ChatGPT, OpenAI, Claude, sudah ribuan kali lebih pintar, dan bisa mulai memutuskan untuk diri sendiri. Itu pertanyaan tentang AGI, dan apakah saat itu memutuskan manusia baik atau tidak. Dan so ada, kalau lihat di baris keempat daripada trend and issues, berapa banyak dari sisi ethics, dari sisi bias and so untuk salah menggunakan AI. Berapa banyak orang yang khawatir, lebih lagi ini musim politis, right? Tadi malam baru bicara tentang etika nih. Spotlight. Tidak semua baik. Saya masih ingat hampir setiap kali ada pertemuan seperti ini akan mulai dengan kalimat yang sama. AI bahaya. AI scary. Karena gimana kalau semua ini dipakai untuk tidak baik? Wah, ini bicarakan tren isu aja 1 jam mungkin nggak cukup ya Pak ya? Well,
Kalau hanya itu, regulations dan law, baru sekarang dari Eropa ada yang hukum-hukum terkait dengan AI yang terbaru untuk bagaimana manage risk, manage risikonya, untuk bisa menjaga, untuk privacy. Dan itu tidak hanya 1 hari, tetapi sudah jadi berbulan 3 bulan plus. And so topik apapun daripada ini, issues-nya sangat besar, tetapi untuk kerja, issues tentang privacy, tentang bias. Apakah AI punya bias yang anti-Kristen atau tidak? Dan jawaban, yes, itu punya dua-duanya. Karena kalau saya tanya dari pandangan agama A, itu bisa jawab. Dari pandangan agama B, itu bisa jawab. Dari pandangan itu atau dari pandangan orang atheist. So, secara umum itu akan mencampur, tapi mana yang soal yang lebih kuat? Sering itu yang muncul lebih pertama. So, now selain itu daripada trends ada issues tentang copyright, training data, and dampak ini yang akan tidak hanya untuk bisnis, tapi sudah untuk pendidikan, mengubah total, untuk ilmu, lebih lagi kesehatan, itu sedang membuka jalur yang luar biasa. Dan penemuan yang ada dalam tahun terakhir dan lebih lagi tahun depan, dan aplikasinya akan hebat sekali. And itu maju terus-menerus. Ya, mungkin untuk tren cukup sekian nih. Kita udah tambah pusing nih, Pak. Khusus orang-orang yang masih sangat awam dengan AI. Tapi forecasting itu penting. Penting ya. Itu penting untuk tidak tutup mata. Dan berarti harus mengerti seluruhnya. Tetapi kalau mau secara paling sederhana, trend dan dimengerti seperti ini. Apapun yang AI bisa lakukan tahun yang lalu, lebih lagi tahun ini. Kali 2. 2 kali lipat. Tahun berikut, kali 2. Nah, pertanyaan bukan tentang AI, tetapi trend Anda. Apakah you sudah bisa 2 kali lebih pintar? Kayaknya tahun ini bisa 2 kali lebih pintar dari tahun lalu. Wah, itu masih dipertanyakan, Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Bobi nih, Pak. Yang perlu ditakutkan dari AI saat ini adalah membuat kita tidak lagi percaya akan semua materi yang kita baca, kita lihat dan kita dengar, karena selalu was-was apakah ini AI generated content atau bukan. Gimana nih, Pak? Well, saya rasa itu pertanyaan hanya luar biasa baik dan tajam pintar, tetapi itu sudah terjadi. Ada modern, ada postmodern. Semua absolut dan sekarang semua relatif. Jadi belum AI omong. Setelah itu ada sebelum AI kemampuan untuk bikin hoax atau bikin palsu atau cerita, dan sudah lewat WhatsApp, lewat web dan digital yang biasa, orang mulai pintar untuk manipulasi dan untuk mainkan yang benar tidak benar. Sampai ada orang yang bilang postmodern dan sekarang post-truth. Apa terjadi kalau bisa dengan AI bikin gambar apapun, deepfake, sangat-sangat deepfake, dan dicampur dengan yang real? Apa yang terjadi tidak hanya postmodern, post-truth, tetapi post-fact. Orang lihat, mikir itu fakta. Orang dengar, mereka mikir itu fakta. Sekarang bisa ditiru hampir sempurna. Bagaimana? And itu jadi postmodern, post-truth, and post-trust. Yang terjadi dah kada siapapun percaya siapapun. And itu yang nakutkan. Karena ada bad actors. AI bisa dipakai untuk baik, untuk mainan, atau untuk jelek. Dan ada orang yang sengaja sudah bikin dan sedang lakukan deepfakes dan manipulasi. Ya, karena itu iman kita harus kuat dan kita harus punya critical thinking. Tuhan sudah kasih kita akal budi, jadi itu berarti kita harus pakai untuk menilai kebenaran dunia dan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Igria yang tidak akan dijawab ya Pak, karena tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Max. Itu prediksi tahun 2045 akan mempunyai kemampuan singularity. Itu yang akan banyak ditakutkan para pakar, karena kemampuan singularity adalah kemampuan AI akan mengalahkan kemampuan pikiran manusia. Sekarang pun sudah, Pak. Bagaimana sikap anak-anak Tuhan, dan
Ya, itu tidak akan kami jawab ya Pak, karena tadi sudah dengan banyak sangat dibicarakan. singkat tidak dijawab, tetapi ada kelompok ketakutan yang bilang saat AI lebih pintar daripada manusia, apakah mereka lihat cara manusia hidup, cara manusia boros, dan mereka salah diprogram, atau mereka akan satu saat memutuskan, man is not your friend. Manusia bukan teman, tapi lawan. Dan kalau tidak kawan, tapi lawan, apa terjadi kalau AI yang ribuan kali lebih pintar, tidak hanya sejenis, tapi berapa banyak jenis AI, mengelawan manusia?